Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, yaitu di channel Brewok. Oke teman-teman, semoga teman-teman di sana semua sehat. Saya pun sehat. Semua yang menyaksikan video ini juga semuanya sehat. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, kali ini saya akan memberikan tutorial caranya menggunakan 4WD. Ini 4WD. Kalau minggu kemarin saya pernah memberikan tutorial caranya mengoperasikan mobil Matic dengan benar. Nah, boleh cek di deskripsi di atas ini. Ya, ini sekarang saya akan memberitahukan ini caranya menggunakan 4-wheel drive di tanjakan yang sangat curam, licin, atau banyak bebatuan. Nah, kita bisa tengok di sini. Nah, di sini ada tulisan 2H 4H. Nah, itu 2H dengan 4H dan 4L. Kalau yang 2H ini kita tahu ini biasa hanya pakai roda belakang saja. Hanya pakai dua roda belakang. Kalau yang 4H ini depan belakang semua jalan, itu 4 roda semua jalan. Yang ini 4L sama, 4 roda semua depan jalan sama. Tapi bedanya antara 4H dengan 4L ini, kalau 4H ini gear tinggi, kalau yang 4L ini gear rendah, itu low, yang ini high. Sebelum kita melanjutkan tutorial ini, perlu diketahui bahwasanya 4WD ini 4WD ini hanya digunakan ketika perlu saja. Contohnya di jalan tanjakan, jalan yang berlicin, lumpur, atau banyak batu-batuan. Kalau contoh di jalan aspal, di jalan mulus, di jalan yang halus, nggak perlu pakai ini. Kalau di jalan aspal kalian memakai 4-wheel ini, dipastikan nanti 4x4-nya kamu akan cepat rosak. Bisa dimengerti kan? Oke, saya akan memberitahukan caranya menggunakan 4x4 di tanjakan. Ketika kita berada di tanjakan dan tidak kuat, contohnya kita sudah masuk drive nih kan, kita hanya perlu masukkan ke N, terus kalau kita mau menggunakan 4H, kita hanya tolak, jangan lupa tekan brake ya. Kita hanya tolak ini. Tolak, ini sudah menjadi 4H. Kita bisa tengok di sini. Di sini sudah ada gambar semua 4 roda aktif sudah. Ini sudah menggunakan 4 roda, tapi yang gear high, yang gear low, yang biasa. Yang gear high maksudnya. Yang gear rendah, yang gear tinggi. Gimana ini? Kalau contoh 4H ini nggak kuat, ini 4 roda sudah jalan kuat. Kalau mau menggunakan 4L ini, kita hanya menolak ke sini, tolak ke samping kanan, lepas itu tolak ke depan. Nah, ini sudah menjadi 4L. Ini kalau sudah 4L ini sudah sangat kuat. Perbandingannya itu kalau menggunakan yang low ini, perbandingannya gear 3 itu sama dengan gear 1 kekuatannya. Kalau yang 4L ini, perbandingannya gear 2 itu sama dengan gear 1 kalau yang L. Nah, ini saya akan memberikan contoh
Saya sekarang tengah naik bukit. Saya sekarang sedang naik bukit. Nah, ini bukitnya lumayan halus, gak banyak batu-batuan. Tapi ini jalannya agak itu ya, sebab batu-batu kecil-kecil itu jalannya agak licin-licin sedikit. Nah ini saya nggak pakai 4 wheel, saya nggak pakai 4WD. Hanya saja kalau saya nggak pakai 4WD, saya sayang ke tayarnya, saya sayang ke bannya. Bannya nanti cepat habis. Maka dari itu saya akan coba tukar menggunakan 4WD. Nah, sekarang saya akan menukar dari 2 hex, saya mau tukar ke 4L. Kita taruh di N dulu. Biar kerjanya gearbox yang di belakang itu tidak berat, agar tidak cepat aus. Oke, sekarang saya tekan. Nah, ini kalau pakai 4H boleh juga, tapi 4 paket H. Tapi saya akan pakai 4L dan ini lebih kuat. Nah, dan di situ tandanya di sini dia sudah ada 4. Nah, itu tandanya kalau sudah aktif. Ini 4 roda semua sudah aktif. Kemudian kita pakai D. Kalau kita ragu, kita langsung pakai gear 1 pun boleh. Nah, ini sudah pakai gear 1 ini, tengok ini sudah pakai gear 1. Lepas itu sebelah itu kita hanya jalan saja. Kita nggak perlu tekan gas kuat-kuat ya. Kalau ditekan gas kuat-kuat nanti kasihan bannya, takut munyer-munyer gitu. Oke, sekarang saya akan jalan slow-slow. Kita tekan gas slow-slow saja, dia akan jalan. Dijamin ban tidak akan munyer-munyer dan jalannya akan halus. Cukup pakai gini saja. Gak usah ditekan kuat-kuat gasnya ya. Ikuti alurnya saja. Nah, ini. Ketika tadi berhenti di tanjakan, di tengah-tengah tanjakan, kalau saya nggak pakai 4L, pasti bannya itu akan munyer-munyer karena jalannya itu banyak kerikil kecil-kecil. Jadi saya pakai 4L supaya nggak munyer-munyer. Gitu. Kalau kita mau mengubah, jangan lupa gear dinetralkan ya. Ini harus dinetralkan, baru kita tarik. Agar gearbox kita gak cepat aus, biar gak cepat ambrol.